Di 2020 ke bawah, kita tahu e-commerce masih penetrasi pasar ke wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sehingga mereka masih burning money, ya kan? Mereka masih burning money dalam artian kita lihatnya ya, kita lihat sebagai ekosistem logistik yang ada di e-commerce, kita lihat bahwa semua kurir berlomba-lomba untuk bisa masuk ke e-commerce. Aset yang menurut saya penting adalah di dunia jasa logistik adalah person atau orang. Ini yang aset terpenting sebenarnya, karena bicara mengenai jasa tentunya bicara mengenai solusi, bicara mengenai bagaimana kita bisa mensolusikan pain point dari customer-customer kita saat ini gitu. Nah, ini yang jadi power terbesar sebenarnya. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Sega Juliansa selaku Chief Commercial and Technology Officer dari CKL Cargo ya, Pak? Betul. Terima kasih Pak Sega sudah menerima Transgo, Pak, di kantor dari CKL Cargo, Pak. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk bisa CKL masuk ke news di Transgo. Pak, menarik terkait profil dari CKL Cargo ini, mungkin flashback ke belakang ini profilnya seperti apa? Oke. CKL Cargo itu waktu saat awal dibentuk memang untuk support grup. Nah, kita kebetulan di CKL Cargo grup dari Si Cepat Express. Nah, awal sekali di CKL kita ngelayanin hanya untuk layanan mid-mile udara. Gitu. Jadi tonggak awalnya saat CKL terbentuk sebenarnya hanya untuk mensupport grup, bagaimana grup mendapatkan pricing yang cukup kompetitif di pasar. Namun berjalannya waktu ternyata dari CKL sendiri bisa penetrasi pasar ke beberapa kurir-kurir besar di Indonesia. Ya, hampir semua kurir besar di Indonesia mereka pasti mengoutsourcekan mid-mile-nya, entah itu parsial di udaranya, di daratnya maupun di kiriman lautnya atau LTL-nya. Nah, CKL masuk di part mid-mile tersebut. Gitu. Oke, persisnya per tahun berapa ini Pak untuk? CKL terbentuk di 2015. 2014 sudah terbentuk, tapi bisnisnya baru mulai di 2015. Gitu. Jadi udah over 10 years lah kurang lebih. Oke, selama satu dekade tentu kan ada banyak milestone pasti. yang pernah dicapai. Mungkin bisa jelaskan, Pak. Milestone kita yang pertama pasti di 5 tahun pertama kita memang growth, memang fokus untuk di mid-mile udara. 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2025 sekarang kita menjalankan beberapa bisnis yang jadi core kita. Utama core utama bisnisnya tetap di mid-mile cargo, terutama untuk service mid-mile kurir di Indonesia dan beberapa B2B bisnis yang butuh mid-mile. Terus yang kedua, kita juga kembangkan di 2022 itu, kita kembangkan untuk bagaimana CKL bisa menjaga quality atas servisnya. Oleh karena itu kita memiliki sertifikasi ISO 9001 dan 15001 itu untuk menjaga layanan atas quality yang kita bisa provide kepada all customer. Terus 2022 pun kita coba bergerak di bidang international business, freight forwarding business. Terus 2023 kita dapat halal logistik sertifikat juga karena sudah ada engage dengan B2B bisnis terutama di FMCG. Terutama di FMCG besar Indonesia dan kita layanin untuk beberapa wilayah terutama di wilayah Sulawesi sama di wilayah Sumatera sehingga sertifikasi atas halal logistik is mandatory juga di kitanya. Terus di 2024-2025 ini kita lihat bahwa traction di mid-mile ini cukup menarik di market logistik karena kita melihat di mid-mile saat ini siapapun yang ingin berbelanja di e-commerce dari 5 tahun terakhir pasti mereka membutuhkan jasa pelayanan kurir. Artinya dari sisi kita CKL kita melihat bahwa kurir is big partners untuk CKL
untuk bisa kita menfulfill beberapa hal. Yang pertama, menfulfill bagaimana kita mengkontribut efisiensi bagi mereka. Karena bagaimanapun di e-commerce saat ini harga paling murah itu yang dicari oleh masyarakat, oleh netizen. Yang pertama. Terus yang kedua, mereka pasti dari sisi kurir pasti M-nya dari tahun ke tahun selalu mencari efisiensi. Nah, efisiensi bisa didapatkan dari volumenya, dari kapasitinya. Nah, dengan adanya CKL tentunya kita tidak hanya melayani dari sisi satu customer yang sama, tapi kita juga melayani kalau saya bilang kita melayani ekosistemnya, sehingga ketika bicara mengenai scale ekonomiknya, ketika scale ekonomiknya volume semakin besar, kontribut untuk CKL bisa memprovide harga lebih murah ke all customer ini menjadi lebih mungkin dengan adanya ekosistem ini sendiri gitu. Bisa dikatakan apakah untuk sektor e-commerce atau kurir sendiri itu menjadi backbone secara revenue Pak bagi betul, saat ini kebetulan kita mostly 70% ini melayani kurir-kurir di Indonesia. Kurir-kurir Indonesia pun saya yakin bahwa saat ini melayani over di bisnis mereka hampir 60-90% itu melayani e-commerce. Baik itu market di social commerce-nya maupun di marketplace yang ada saat ini. Gitu. Sebenarnya bicara soal kurir atau e-commerce kan ada dinamika tersendiri Pak di tiap tahunnya ya. Betul. Di awal mungkin 2015 itu berbeda dengan halnya ketika pandemi misalnya. Betul. Dan betul. Yang terjadi hari ini. Apa bedanya? Di 2020 ke bawah kita tahu e-commerce masih penetrasi pasar ke wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sehingga mereka masih burning money, ya kan? Mereka masih burning money dalam artian kita lihat sebagai ekosistem logistik yang ada di e-commerce, kita lihat bahwa semua kurir berlomba-lomba untuk bisa masuk ke e-commerce. E-commerce pun berlomba-lomba untuk bisa mengenalkan produk mereka kepada masyarakat. Ya kan, ini di 5 tahun di 2015 sampai 2020. Nah, ketika pandemi terjadi, ini momentum ketika e-commerce benar-benar meledak. Semua orang nggak bisa kemana-mana karena ada pembatasan. Ditambah lagi mereka sebenarnya dari sisi makroekonomi kita masih cukup bagus saat pandemik itu. Sehingga mereka punya uang, masyarakat punya uang, tapi nggak tahu spendingnya kemana. At the end, semua dari anak-anak SD sampai dengan orang tua pasti cari barang di e-commerce. Inilah boomingnya nih di 2 tahun terakhir saat pandemi 2020, 2021, sampai dengan 2022 pasca ekonominya. Pasca pandeminya maksud saya. Nah, 3 tahun terakhir ini yang lagi sedikit menarik nih. 3 tahun terakhir sedikit menarik bagaimana masyarakat merespon mengenai ekosistem marketplace. Nah, kita melihat bahwa ada sedikit pergeseran dari sisi regulasi pemerintah, dari sisi aturan atau regulasi atau take and give yang diberikan dari e-commerce kepada seller. Begitu juga respon dari netizen itu sendiri, jadi masyarakat sendiri bagaimana merespon atas semua circumstances yang memang ada di e-commerce. 3 tahun terakhir kita lihat bahwa growth atau tidak marketplace growth sampai dengan saat ini, nggak ada marketplace di Indonesia yang turun. Cuman bicaranya adalah kalau kita lihat makroekonominya di 2024-2025, masyarakat agak sedikit kepresur dari sisi makroekonomi tentunya. Dari inflasi, ya kan, terus tingkat bunga juga, terus dari sisi makro kita yang lagi mungkin nggak terlalu baik dibandingkan yang pandemi dulu. Nah, ini juga mempengaruhi belanja masyarakat di marketplace saat ini. Walaupun masih tinggi, cuman layanan yang diberikan biasanya ini agak sedikit shifting nih. Yang tadinya banyak di layanan udara, saat ini shifting ke layanan ekonomi. Jadi mungkin dari sisi marketplace pun menjawab tantangan pasar mengenai kemampuan atas masyarakat untuk berbelanja saat ini, sehingga semuanya dibuat menjadi lebih murah. Biar dari sisi pembelanjaan lebih kepada bagaimana masyarakat menganggarkan sesuatu dengan lebih efisien lah, dengan lebih murah
tentunya dengan pengiriman yang lebih murah juga. Mereka sudah bisa memplanningkan kebutuhan A, B, C, D ini sebenarnya nggak butuh untuk besok atau lusa. Bahkan mereka menerima dengan lead time cuman let's say 5 hari, atau bahkan ke wilayah Sumatera atau ke Sulawesi itu mereka masih accept di angka 7 hari misalnya SLA-nya. Nah ini udah mulai shifting nih saat ini di 2 tahun terakhir ini gitu kita lihat. Sudah tidak ada strategi burning money asli? Strategi itu agak sedikit, bagi saya sih agak sedikit unik ya di dunia marketplace ya. Dibilang burning money mungkin mereka juga harus take profit, ya kan? Tapi di satu sisi burning money itu bagi orang yang entry pertamanya mungkin baru di 2-3 tahun ini. Tapi kalau udah yang sustain sampai dengan 5 tahun atau bahkan 10 tahun, mungkin strategi burning money mereka cuman bicaranya adalah scale of ekonominya. Once you got volume, bicaranya ketika kamu bisa mendapatkan volume yang banyak, artinya capacity kalian optimal. Artinya tidak ada burning money di situ. Ini cuman games of volume aja kalau di sisi kurir sebenarnya. Gitu. Tapi kalau di sisi marketplace, I don't know ya. Selalu tiap bulannya ada program. Ya kan, selalu ada program free ongkir, terus ada program lagi mengenai tanggal kembar 11-11, 12-12 sekarang, dan promo-promo lainnya. Nah ini kan skim-skim yang kita sendiri saat ini, saya rasa itu strategi mereka lah untuk bagaimana dari sisi masyarakat Indonesia tetap bisa menjangkau atau bisa membeli produk yang ada di e-commerce saat ini gitu. Tapi bicara soal burning money, ini sebenarnya tidak hanya pelakunya marketplace ya, Pak. Maksudnya kurir atau seller sendiri juga melakukan atau gimana? Saya rasa ini hal yang harus dilakukan karena sekarang kalau bicara mengenai persaingan pasar dengan regulasi pemerintah, terus juga dengan ekonomi saat ini, saya rasa semua akan struggle berjuang untuk bagaimana kalau dari produsen bagaimana barang mereka terjual, ya kan? Bagi e-commerce bagaimana mereka bisa nutup atas overhead-nya mereka tentunya kan dengan beberapa sharing fee yang mungkin sekarang naik ya di beberapa platform kan e-commerce agak naik nih sharing fee-nya. Begitu juga dengan kurir-kurir company yang saat ini mereka punya capacity tapi volumenya gimana biar bisa naik. Ini kan games of everything lah. Dari e-commerce-nya juga melihat bahwa ada scale ekonomi yang mereka harus naikkan, dari sisi produsen atau seller juga ada barang yang mereka harus jual dengan kondisi ekonomi saat ini, terus dari sisi masyarakat pun ada kebutuhan tapi dengan ada keterbatasan kemampuan untuk beli saat ini kan semuanya saling mengkontribusi gitu. Saya lihat semuanya sih saling berhubungan dan ini adalah akan terjadi hukum ekonomi lah. Endingnya akan jadi ekonomi. Hukum ekonomi entah mereka dari seller ini direct ke marketplace atau mereka direct shipping, direct shipper misalnya kan, atau direct selling kepada end user yang memang mereka punya mengumpulkan netizennya sendiri gitu kan, punya grupnya sendiri gitu. Ya ini skala ekonomi dan hukum ekonomi semua berjalan sih menurut saya gitu. Ketika pandemi kan ada banyak pemain kurir baru Pak ya, dan 3 tahun terakhir ternyata satu-satu berguguran ya. Ada yang berguguran. Iya. Itu faktanya seperti apa? Ya, saya nggak bisa ngomong banyak melihat kurir yang ada di Indonesia ya, tapi saya sebagai pemain mid-mile melihat memang at the end kurir company ini punya semua perusahaan lah, bukan kurir company, semua perusahaan kurir company punya ego masing-masing. Artinya mereka harus membuat capacity di all area. Kalau misalnya kita membuat capacity di all area, artinya mereka punya fixed cost yang cukup tinggi lah dibandingkan dengan revenue atau volumenya mereka. Ya at the end, ketika pandemi memang volume cukup tinggi juga. Kita merasakan juga bagaimana pandemi itu mengkontribusi kenaikan atas revenue di CKL. Dan ketika pasca pandemi ini agak unik juga karena di satu sisi kita melihat bahwa kurir-kurir yang ada di Indonesia pun sudah pasang kapasiti, tapi ternyata sharing volumenya itu tidak bisa memenuhi ekspektasi atas kapasiti yang mereka pasang saat ini. Ya saya rasa dari situ semua perusahaan akan juga melihat waktunya untuk sharing kapasiti kan semuanya kan. Nah secepat apa perusahaan itu bisa sharing kapasiti dan secepat apa market bisa menjawab kapasiti yang ada di
yang disiapkan tuh yang ada di setting di kita ngomong kalau misalnya makro di Indonesia, kita lihat di Indonesia saat ini kan. Karena dari sisi ekosistem e-commerce tentunya kurir punya ego untuk bisa ngebuat own capacity, itu yang menjadi isu. Satu-satu berguguran karena mereka juga pasti overhead mereka akan terlalu besar dibandingkan revenue-nya. At the end daripada diteruskan, mungkin mereka juga akhirnya resettle lagi dari sisi bisnisnya, Mas. Oke. Selain dari pemain kurir yang akhirnya berguguran, kan ada lini bisnis baru, Pak, fulfillment waktu itu. Apakah itu terpengaruh juga, Pak? Itu pasti terpengaruh juga. Karena at the end, balik lagi kepada kebutuhan, sebenarnya menjawab kebutuhan pasar saat ini itu tidak mudah ya. Dari sisi pandemik, mungkin banyak barang yang diproduksi, banyak juga. Saya kebetulan dulu pelaku clothing juga, pakai clothing juga di Bandung saya buat juga 2020 sampai 2021 itu luar biasa. Luar biasa sampai kita jual per days-nya hampir sekitar 1000 pieces lah. 1000 pieces per hari. Cukup banyak. Tapi ketika pasca pandemi mereka udah bisa berbelanja lagi offline, ini jadi isu juga. Nah, fulfillment sebenarnya memfasilitasin saat ini banyaknya fulfillment memfasilitasi UMKM juga. Bagaimana mereka bisa menjangkau pasar dengan harga yang lebih murah. Terus bagaimana mereka memanage third party untuk storage-nya mereka. Sebenarnya fulfillment itu kalau menurut saya bicara di dunia logistik yang ada cuannya itu sebenarnya pengirimannya. Fulfillment itu cuma added value saja. Kalau kita hanya bicara mengenai bisnis fulfillment saja tanpa ada pengirimannya melalui fulfillment tersebut, mungkin overhead mereka akan nggak akan tertutup. Apa itu juga menjadi faktor banyak yang tidak sustain, Pak, ya? Salah satunya adalah itu. Salah satunya itu juga. Terus salah satunya turnover barang juga yang dititipkan kepada fulfillment ini tidak sesuai ekspektasi mungkin turnover barangnya, sehingga lebih banyak storage-nya dibandingkan dengan in-out-nya. Kan kalau misalnya ada out, berarti ada packaging di situ, di fulfillment kan, terus ada juga pengiriman di situ, berjalanlah prosesnya. Nah, kalau misalnya ternyata udah mulai slowing down dari sisi, ya zaman pandemi kan 2020, 2021 ya, 2020 udah pasca pandemi, itu banyak juga teman-teman kita yang memang udah ngerasakan struggle di bisnis fulfillment saat ini gitu. Oke, kembali soal CKL, Pak. Walaupun dari CKL sendiri untuk secara revenue dominan di kurir ya, tapi kan ada 6 layanan lain atau di vertikal lain. Betul. Oke, kita punya ada layanan international business. International business itu memang pure freight forwarding, kita nanganin ekspor impor, even more CKL part of member WCA yang terbesar di dunia saat ini. Jadi untuk pengiriman baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri ke luar negeri ke all region atau ke all negara, itu CKL bisa memprovide. Itu yang lagi kita kembangkan. Terus di 3 tahun terakhir ya. Terus yang kedua, kita punya kita punya supply chain business atau kita ngomongnya domestic freight forwarding. Nah, di situ kita handle B2B business yang memang purely logistik, entah itu penyimpanan, entah itu delivery, entah itu distribusi maupun project. Kalau misal saat ini di logistik bicaranya adalah kontrak logistik, yang trennya adalah namanya kontrak logistik, sama project logistik. Ini kita udah juga berjalan di 3 tahun terakhir untuk bisnis ini. Terus yang lain adalah turunan dari mid-mile courier itu sendiri atau domestic courier service kita ngomongnya. Ada layanan udaranya, ini bisa modified tergantung dari kebutuhan customer kita. Bisa door to door, bisa port to port, ataupun port to door. Nah, terus yang kedua ada layanan untuk sea freight-nya. Terus yang ketiga ada layanan untuk land freight-nya. Jadi kita bisa FTL juga, kita punya capacity kendaraan sendiri gitu. LTL pun kita ngelihat bahwa LTL kita ada mix nih, ada 2. Bisa LTL
yang express ataupun LTL yang reguler. Yang express tentunya kita memakai RoRo untuk menjawab tantangan pasar atas SLA yang diberikan oleh marketplace kepada courier company. Terus untuk yang LTL reguler ini kita pakai kontainer. Gitu. Ini tentunya lead time-nya agak sedikit panjang dibandingkan yang LTL express gitu. Dari 6 layanan tersebut, kontribusi masing-masing seperti apa, Pak? Saat ini masih 60-70% itu adanya di domestic courier service ya, di mid-mile yang ada tadi udara, layanan laut sama layanan darat gitu. Masih 60-70%. Sisanya ini mengkontribut sekitar 30-40%. Dan ini kita pengennya sih bisa di angka targetnya bisa di angka 50-50 ya, 50% di courier service-nya, 50% di segmen bisnis yang lain gitu di CKL. Nah, service yang akan jadi fokus yang Pak untuk selain dari courier ini, Pak? Tentunya semuanya akan jadi fokus kita. Project logistik dan kontrak logistik saat ini sebenarnya kalau dari sisi marketnya itu sekitar 2.000 sampai 2.500 triliun per years untuk yang project logistik sama kontrak logistik. Walaupun di Indonesia kita bicara bahwa logistik Indonesia itu semuanya tersegmentasi ya, terpecah-pecah, jadi ada spesialisasi masing-masing. Tapi kalau lihat dari kuenya, ini cukup besar sekali kuenya. Nah, kalau sedangkan di kurir ini saat ini sizing di 2024 atau 2023 kemarin itu kurir itu hanya mostly sekitar 300 T lah kurang lebih. Jadi hanya 10% dari marketnya kontrak logistik dan project logistik. Jadi kita fokus tentunya di market internasional dan di market kontrak dan project logistik itu sendiri. Dari 6 layanan tersebut tentu kan harus ada support dari aset-aset yang dimiliki dari betul. Pak, dari armada, gudang. Kalau dari sisi kita sih sebenarnya kita punya power di sisi network ya. Di Indonesia kita udah establish di hampir semua Indonesia kita establish ya, baik itu cabang yang kita punya sendiri maupun perwakilan cabang kita yang bisa dikelola oleh partners kita gitu. Terus yang kedua dari sisi infrastruktur kita punya kurang lebih sekitar 250-270 kendaraan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk kita mengelola sekitar 20.000 square meter atas gudang yang kita miliki saat ini gitu. Dan terus tambahannya yang paling penting, aset yang menurut saya penting adalah di dunia jasa logistik adalah person atau orang. Ini yang aset terpenting sebenarnya, karena bicara mengenai jasa tentunya bicara mengenai solusi, bicara mengenai bagaimana kita bisa mensolusikan pain point dari customer kita saat ini gitu. Nah, ini yang jadi power terbesar sebenarnya. Orang bisa bentuk infrastruktur, orang bisa bentuk warehouse, mereka memiliki warehouse, mereka juga bisa sharing capacity dengan partners. Tapi mengenai capacity atas orang, kemampuan atas mensolusikan bisnis customer, terus meredesign, terus meredefinisikan lagi bisnis menuju supply chain itu seperti apa, ini yang jadi poin penting sebenarnya. Itu yang kita jaga di internal, bagaimana aset-aset dari sisi SDM kita ini bisa cukup nyaman, bisa cukup diakui, dan bisa berkembang lebih jauh lagi untuk menghadapi tantangan logistik yang ada di Indonesia. Cara dari CKL untuk investasi di sisi manpower atau SDM coba? Tentunya kita menghargai lebih dari sisi manpower atau SDM. Ya, salah satunya bicara mengenai kontribusi mereka, kita hargain dari hasil yang mereka hasilkan untuk perusahaan. Ya, every year kita punya program untuk gathering biar mereka bonding untuk satu sama lain. Terus kita juga punya program pelatihan untuk dari tingkat staff, supervisor, asman, sama manager, dan itu benar-benar tailor-made pelatihannya, entah itu untuk leadership, entah itu mereka harus bergaul dengan ekosistem yang logis yang ada saat ini gitu kan. Dan kita juga harus mengupdate bagaimana AI saat ini mengkontribut atas mensupport lah ya, mensupport atas bisnis-bisnis yang memang saat ini kita harus juga solusikan kepada customer gitu. Jadi update atas
relevansi atas bisnis, relevansi atas problem yang ada saat ini, dan relevansi atas politik yang ada saat ini selalu kita tangkap dari semua tim gitu. Itu salah satunya. Ya tentunya ada juga, ya kita ngomong benefit juga pun kita berikan lah, benefit lebih setiap tahun kita juga berikan kepada all employee ya. Gitu. Bagaimana dari CKL untuk menyeimbangkan antara kalau memang SDM dianggap sebagai aset dengan teknologi, Pak? Kan tentu pasti ada resistensi ketika mungkin penerapan teknologi, mungkin ada ketakutan terdisrupsi gitu ya. Ya. Saya rasa karena ini bisnis jasa, teknologi itu hanya mensupport sequence-nya, mensolusikan berdasarkan data yang ada saat ini. AI kan juga mengenerate atas data yang ada saat ini. Tapi ketika kita bicara mengenai view ke depan, terus juga kita bicara mengenai solusinya seperti apa untuk upcoming bisnis, terus upcoming isu yang akan kita hadapin, ini kan nggak bisa di forecast melalui AI. Tentunya ini kan dari experience-nya juga. Terus ada hal yang memang saya rasa ini nggak bisa digantikan sama AI ya. Jasa ini agak sulit digantikan sama AI, kecuali bicara mengenai produk, terus bicara mengenai kalau sekarang gampang kan jasa chatbot ya, customer service dan lain sebagainya. Nah ini gampang memang digantikan sama AI. Tapi ketika bicara mengenai solusi, terus bicara mengenai bagaimana kita mengupgrade diri, bagaimana merespon pasar, ini at the end semua adalah ada di orang, bukan ada di AI. Teknologi, ya betul, ini akan mengkontribusi banyak, merubah paradigma banyak. Nah makanya kenapa di CKL kita minta semua harus relevan terhadap bisnis yang ada saat ini. Relevansi itu sulit sebenarnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya kan, karena regulasinya mereka di internal seperti apa. Nah, di kita lebih kepada bagaimana tim di internal ini bisa agile ngehadapin semua disruption teknologi yang ada saat ini. Yes, itu bisa mengefisiensikan semua pekerja, betul. Ya kan? Tapi tetap kita pun senang kalau teman-teman misalnya bisa berkarya di luar. Justru itu membawa nama CKL untuk lebih baik. Kita juga nggak menutup kemungkinan bahwa kita tahu bahwa tren saat ini ya Gen Z, mayoritas di kita pun Gen Z itu banyak loncat-loncat kan, gitu. Dan kita membawa hal yang baik tentunya di CKL, dia loncat kepada yang lebih baik, kepada perusahaan yang menurut mereka itu baik, itu is okay bagi kita. Even more, kita juga membuka tangan kalau misalnya mereka udah belajar di luar, mau balik lagi ke CKL, kita sangat terbuka gitu. Jadi kita coba bagaimana engagement antara manajemen, karyawan, bisnis ini semuanya saling simultan lah ya. Per hari ini untuk penggunaan teknologi di CKL, apakah sudah end-to-end atau masih hybrid karena memang mempertimbangkan SDM itu, Pak? Sekarang kebetulan lagi kita develop juga, jadi masih hybrid. Nah, mempertimbangkan mengenai SDM tentunya siapa sih yang mau nge-lay off SDM yang saat ini. Kita menjaga itu tidak terjadi kan. Cuma teknologi update tentunya harus diimbangi juga dengan tantangan pasar yang saat ini ada kan. Semua based on logistik, kalau nggak ada teknologi is nonsense lah gitu kan. Solusinya semua ada di teknologi, cuma teknologi hanya membaca record yang sebelumnya. Ya kan, hanya bisa membaca record sebelumnya, kalau kita nggak isi data pun percuma. Untuk apa teknologi gitu kan. Dan mengupdate bagaimana sequence ini terpantau, sequence bisnisnya terpantau secara up to date. Even more kan sampai dengan kalau kita ngelihatnya adalah bagaimana memforecast sesuatu bisnis yang sudah common saat ini terjadi di 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Dan kita sendiri lagi develop untuk machine learning lah, machine learning di internal kita sendiri dengan data yang kita punya gitu. Secara teknologi sudah siap Pak untuk dilakukan end-to-end cuma atau sudah dilakukan, udah siap untuk end-to-end, namun perlu proof of concept-nya ya. Kita kebetulan sekarang lagi kembangin teknologi end-to-end. Kita bicara mengenai bukan kargo loka ya. Saya ngomong kemarin itu Digilog, digital logistik. Nah, digital logistik internal kita itu menggabungkan dari mulai proses CRM bagaimana sales itu
approach pertama kali dengan customer sampai dengan itu nge-create SPK, masuk kepada ordernya mereka. Ketika masuk ke order mereka tentunya ada tracing yang kita create di teknologi di TMS. TMS ketika itu konsolidasi nanti masuknya ke warehouse management system, connect juga ke transport management system. At the end-nya adalah kepada billingnya itu sendiri gitu. Nah ini overall end to end ini kita harus running nih di 2026. Ini udah hampir teknologi sudah bisa paperless ya Pak? Sudah bisa paperless. Walaupun di logistik agak unik ya, nggak semua customer pun mau paperless outputnya, ya kan? Apa tantangannya Pak? Dan di proses bisnis mana yang mungkin masih? Biasanya lebih kepada invoicing. Invoicing itu selalu diminta papernya, karena paper ini pun kan kita berbisnis kita berbisnis sama logistik itu adalah hanya bicara mengenai simpelnya memindahkan barang. Barang itu ada yang punya sendiri, ya kan? Ada barang memang mereka sebagai distributor, ada yang mereka sebagai produsen. Tentunya ini kan berhubungan sama bayarnya mereka. Ya kan? Bayarnya mereka seperti apa nih trennya? Apakah mereka membutuhkan commercial invoice-nya juga, membutuhkan paper touch penerimaannya juga fisik gitu. Nah, kita memfasilitasi itu semua. Kita mengirimkan barangnya iya, tapi paper juga ada physically ini rata-rata terjadi untuk dikembalikan. Kecuali mereka hanya mengirimkan dari gudang besar mereka, main delivery centernya atau main warehouse-nya mereka ke distributornya mereka atau ke secondary warehouse-nya mereka. Walaupun secara regulasi sudah ada Pak untuk yang paperless. Sudah ada paperless, cuman ya Indonesia ya agak sulit bicara mengenai trusted atas paperless semuanya. Jadi tantangannya lebih ke kultur atau habit di klien yang masih belum terbiasa gitu. Bukan habit di kliennya, tapi kepada requirement atas paper yang memang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya. Kalau di internal kita handover serah terima, tentunya dokumen udah dilakukan, bisa kita lakukan paperless untuk internal kitanya. Tapi ada dokumen sumber yang diminta oleh customer yang itu harus dibawa balik. Itu kan nggak bisa kita buat paperless. Even more itu kita bisa scan dan lain sebagainya, ada POD dan lain sebagainya. Tetap mereka minta physically itu balik. Itu karena memang ya itu tantangannya, dan itu di luar kendali. Dan tiap customer tentunya beda-beda. Gitu. Pak, terbaru ini kan dari CKL dapat awarding dari Supply Chain Indonesia Pak ya? Ya, betul. Di Oktober lalu Pak. Bisa jelaskan awarding tentang apa itu Pak? CKL dapat Air Freight Forwarding of the Years. Kebetulan ini tahun yang kedua di 2025. Jadi dari Supply Chain Indonesia memverifikasi atau coba menjustifikasi bahwa perusahaan apa yang memang perusahaan-perusahaan yang memang jadi lead market di air freight di Indonesia. Nah, kebetulan CKL ya alhamdulillah dari sisi SCI mendapatkan awarding atas Air Freight Forwarding of the Years di 2024 dan 2025. Artinya ini kali kedua ya? Ini kali kedua artinya di situ membuktikan bahwa CKL merupakan perusahaan yang cukup baik, yang cukup bonafit untuk men-serve air freight service di Indonesia saat ini gitu. Dan tentu dari capaian tersebut kan CKL juga sudah mendapatkan sertifikasi standar internasional untuk mutu layanan dan safety ya Pak? Betul. Itu gimana proses sampai mendapatkan? Ya, tentunya kita harus memperbaiki dulu dokumentasi di internal ya. Bicara mengenai ISO, dan kebetulan pengeluaran ISO-nya pun dari internasional, dari SGS. Ya, tentunya perlu keseriusan manajemen mengenai bagaimana CKL bisa menjaga quality atas layanannya itu sendiri gitu. Kita memperbaiki semua hal dari proses bisnis, kita perbaiki dari dokumentasi, kita perbaikin sampai dengan mereka tentunya mengakses atas kelayakan CKL untuk mendapatkan standarisasi ISO dan safety tersebut gitu. Urgensinya apa untuk sertifikasi tadi? Lebih kepada dibilang urgensi ya itu hal yang penting di bisnis logistik kan. Ketika kita bicara mengenai quality, tentunya jasa itu nggak ada yang standar di satu sama lain. Tapi dengan adanya quality, kita ngelihat bahwa CKL punya standar layanan
dengan quality yang standar. Itu yang pertama. Terus dari sisi safety, kita kemarin di project logistik main di segmen migas juga. Standar ISO safety ini menjadi standar mereka untuk bisa masuk ke bisnis transportasi migas. Artinya ada requirement dari mereka juga gitu. Jadi ya ini tonggak penting juga untuk CKL untuk bisa membuktikan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di logistik bahwa CKL memiliki standar quality yang tepat. Terus yang kedua dari sisi safety kita pun sudah cukup baik untuk bisa mengedepankan safety atas bisnis yang berjalan saat ini di CKL gitu. Oke, bicara soal requirement, apakah sertifikasi lain yang baru didapat soal sertifikasi halal logistik itu juga karena ada permintaan juga, Pak? Salah satunya karena ada kewajiban juga ya. Kan kita tahu bahwa di 2023-2024 kemarin semua pemain logistik di Indonesia harus ada standar halal. Ya kan, dan ini pun menjawab tantangan. Ternyata kita punya juga customer yang memang ada requirement untuk bisa memprovide sertifikat halalnya itu sendiri. Jadi spesifik untuk komoditi FMCG atau tertentu? Enggak. Kalau bicara mengenai halal logistik, tentunya kan bagaimana proses bisnis transportasi yang terjadi di internal CKL itu bisa dijaga kehalalannya dari sisi komoditi, dari sisi proses maupun dari sisi dari sisi end-to-end bisnisnya. Jangan sampai misalnya barang yang kita kirim atau customer yang kita terima ini ada terkontaminasi atas barang-barang yang non halal. Bisa dikirimkan, bisa kok yang non halal gitu, cuman ada partisinya yang berbeda nanti gitu. Dan kita menjamin bahwa saat ini proses bisnis yang dilakukan oleh CKL memang sudah berdasarkan kaidah-kaidah MUI ya, dan semuanya bisa dipastikan bahwa prosesnya adalah melalui barang-barang yang memang tidak ada yang bersinggungan dengan haram di situ gitu. Di luar memang sudah menjadi kewajiban, apakah soal awareness soal halal logistik memang sudah muncul Pak di kalangan mungkin Pargoner termasuk di pelaku logistiknya? Saya rasa sudah muncul semuanya karena ada himbauan juga dari pemerintah untuk semua perusahaan logistik harus memiliki sertifikasi halal. Cuman balik lagi kepada bagaimana pemerintah memberlakukan halal logistik ini menjadi standar ya, menjadi standar. Dan sampai dengan sekarang sih saya lihat memang belum ada kalau saya ngomong mengenai tindakan tegas lah ya, belum ada tindakan tegas, itu belum ada juga regulasi yang memberikan suatu penalti ataupun sebagainya dari government untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum punya sertifikasi halal ya gitu. Karena kan dari orang awam sendiri kan pemahaman halal hanya berada di produk ya, tidak hanya di proses logistiknya. Ya. Betul. Saat ini memang baru ngelihatnya halal logistik itu di produknya. Ya, produk Indonesia tentunya harus halal. Tapi proses transportasinya, penyimpanannya ini halal juga atau tidak gitu. Nah, halal logistik ini lebih kepada bukan produknya, tapi proses atas transportasinya tercampur dengan suatu material yang non halal atau tidak gitu. Nah, proses inilah yang kita lihat bahwa halal logistik is important karena di Indonesia majority yang masyarakatnya memang muslim, harus memastikan juga bahwa proses bisnis transportasinya atau proses transportasi penyampaian dari produk ini jadi sampai dengan produk ini dikonsumsi, ini bukan hanya lihat dari produknya aja yang halal, tapi lihat dari proses transportasinya juga, penyimpanannya dan lain sebagainya gitu. Dalam aplikasinya gimana Pak tantangannya untuk bisa menjamin ketika distribusi atau dalam penyimpanan Tentunya ini kan ada verifikasi dari MUI ya, bahkan dari MUI kemarin pun survei ke beberapa gudang kita, apakah ada produk kita yang non halal itu yang pertama, terus apakah ada infrastruktur kita yang terkontaminasi nih, ya kan, terkontaminasi yang itu entah itu kotor, terus di lingkungan pun kan kita tahu bahwa ada
apa namanya, bukan ada produk ya ada hewan-hewan juga kan yang ya kita ngomong tidak baik lah ya, tidak baik gitu. Terus juga ada apa namanya tuh, kalau kita ngomong ada output dari suatu produk, suatu produk yang itu menjadi kotor ke lingkungan misalnya kan, kotor ke lingkungan. Nah ini juga dilihat juga oleh mereka gitu. Termasuk juga dari sisi kendaraan kita, apakah ada washingnya, terus ada terkontaminasi tidak sama hal-hal yang sifatnya nggak baik lah untuk keamanan barang itu sendiri gitu. Gitu. Kita lihat memang ada checklistnya, di internal kita pun ada checklistnya bagaimana bisa menjaga bahwa dari mulai penyimpanan, dari mulai gudang kita, dari mulai orang bahkan sampai dengan trackingnya itu sendiri, transportasi itu dijaga jangan sampai ada terkontaminasi hal-hal yang memang non halal di situ gitu. Dengan adanya label logistik halal yang sudah dimiliki oleh CKL ini, apakah menjadi value added atau sebaliknya Pak menjadi cost baru Pak bagi CKL? Sebenarnya yang kita lakukan saat ini bagi logistik juga ya di Indonesia, yang kita lakukan saat ini mostly sih sebenarnya sudah halal logistik ya. Halal logistik kalau misalnya kita membawa komoditi yang memang yang baik lah. Nah, secara overall kita lihat bahwa itu bukan jadi biaya di kita, tapi menjadi value sebenarnya di CKL, bahwa dari kita sudah fulfill atas regulasi yang diminta oleh pemerintah. Terus kita juga membuktikan kepada pasar, kepada customer bahwa apa yang kita lakukan semuanya udah terstandarisasi atau tidak terkontaminasi hal-hal yang non halal di situ gitu. Terus yang ketiga, dibilang ada cost, yes mungkin ada cost, tapi kan juga pasti ada value yang diberikan dari CKL kepada customer yang mengkontribut bisnis yang baru di situ. Nah kita ngelihatnya adalah kontribut bisnisnya tentunya gitu. Artinya di sisi value-nya ada Pak ya? Lebih banyak di value-nya dibandingkan cost-nya ya menurut saya gitu. Karena kan dari total mungkin jumlah perusahaan logistik yang ada mungkin belum 1% kali ya Pak yang sudah banyak yang sudah menerapkan halal logistik di Indonesia gitu. Pak, kembali soal penerapan teknologi di CKL sendiri, itu tentu kan bagian dari penerapan service level agreement Pak atau SLA Pak. Betul. Itu seperti apa Pak untuk SLA di CKL? Tentunya dengan adanya ISO, kita menerapkan SLA itu menjadi standar quality yang clear enough berdasarkan requirement masing-masing customer kita. Dan ketika kita sudah terapkan ISO, tentunya selalu ada dokumentasi atas isu-isu yang terjadi di lapangan. Kita selalu membuatkan corrective action-nya, preventive action-nya apa ketika terjadi isu, termasuk juga improvement-nya, continuous improvement-nya apa nih, biar lebih baik lagi SLA-nya, biar tidak terjadi lagi apa-apa yang terjadi di lapangan gitu. Nah, standarisasi kita tentunya merefer kepada ISO juga, terus juga dari sisi teknologi kita juga melihat bahwa ada hal yang kita bisa dig down dari sisi sequence atas bisnisnya, sequence proses bisnisnya ya, gitu yang terjadi di situ gitu. Dan kita selalu improve untuk melihat SLA is mandatory for our service lah di situ. Dan tools atau motor utama untuk mengawal SLA ini apakah hanya penggunaan teknologi atau ada hal yang lain? Tentunya teknologi tanpa dipakai outputnya oleh pengguna kan nggak jadi apa-apa. Ya kita juga ada divisi yang ngawal quality-nya. Kita punya ada divisi QHSE itu sendiri. Terus kita juga punya control tower sendiri untuk bisa melihat bahwa teknologi ini sudah berjalan secara baik atau belum implementasinya, atau bahkan memantau sequence-nya gitu. Impact-nya SLA itu kan sebenarnya kepada penalti atau denda yang dikasih kepada customer kan. Tentunya itu jadi cost juga di kita. Iya, teknologi memfasilitasi untuk memudahkan atas sequence bisnisnya. Orang mengevaluasi atas apa yang sudah terjadi dan mengimprove, ya kan? SLA itu membuat kita menjadi lebih baik ke depannya gitu. Berarti soal target digitalisasi di CKL sendiri lebih ke arahnya ke efisiensi kah, untuk percepatan layanan atau semuanya tentunya saling ini ya, saling mengkontribusi ya. Teknologi tentunya pertama itu menjadi value di perusahaan. Kita based on teknologi, tentunya itu jadi kewajiban juga di perusahaan logistik. Terus yang kedua, kita bicara mengenai teknologi, tentunya ada improvement yang harus kita lakukan di situ.
Ya entah itu efisiensi, ya kan, entah itu dari sisi memperbaiki atas SLA yang diminta oleh customer gitu. Terus yang ketiga, tentunya teknologi itu juga selalu berubah, teknologi selalu berubah sesuai dengan requirement dari customer. Nah, agility ini yang kita lihat atau visibility ini yang kita lihat, teknologi menjadi fundamental di kita untuk bisa memperbaiki atas semua layanan yang kita punya saat ini, dan kita jadi punya visibility atas ada isu nggak di operasional mengenai proses bisnis yang menjadi SOP kita saat ini ataupun atas SLA yang diminta oleh customer saat ini kan. Without teknologi masih bisa dimainin kan, tapi dengan teknologi tentunya mempermudah. Dan dari sisi keputusan atas manajemen ataupun decision strategis yang harus dilakukan oleh manajemen ini menjadi lebih cepat kita lakukan gitu dengan adanya teknologi. Oke, karena mungkin seperti operasional di lapangan untuk penggunaan armada truk misalnya Pak, sensitif di konsumsi bahan bakar gitu. Betul. Mungkin teknisnya mungkin agak teknis Pak, untuk mengontrol itu gimana Pak dengan teknologi yang diterapkan? Tentunya ada beberapa hal ya. Kita kebetulan lagi mengembangkan juga fleet management system FMS. FMS itu memang untuk mantau bagaimana turnover atau optimalisasi atas kendaraan ini sendiri. Sekarang ini kan celah-celahnya banyak ya. Bagaimanapun kita mengkontrol secara teknologi, kalau misalnya masih ada kesempatan di situ untuk fraud, ya tentunya bisa fraud juga kan gitu. Nah, teknologi hanya memfasilitasin bagaimana kalau kita di bisnis, saya fair enough ngelihat bahwa bagaimana satu kendaraan ini, fleet ini bisa teroptimalisasi dalam 1 bulan. Dari mulai BBM-nya, dari mulai drivernya, terus dari mulai mereka maintenance-nya juga. Karena maintenance ini mengontribute cukup besar biaya kan di internal kita sendiri gitu kan. Dan ini bagaimana kita memanage, teknologi bisa memanage ini semua. Udah cukup tepat belum pemakaian ban misalnya gitu kan. Bisa ada yang mobil, ada yang tergantung yang makainya kan, dan tergantung dipakai kemana. Ada yang 20.000 baru ganti ban, ada yang ternyata 15.000 baru ganti ban. Ini teknologi kan memfasilitasi ini semua. Kita bisa ngelihat apa yang harus dilakukan oleh tim operasional untuk bisa mengefisiensikan atas biaya maintenance-nya. Begitu juga BBM. BBM juga kan kita tahu bahwa ya rasio BBM untuk masing-masing truk ini kan berbeda-beda. Dan ini pun tergantung dari komoditi apa yang dibawa, beratnya berapa, dan bagaimana driver ini cara mengemudikannya. Nah, ini style driver juga mempengaruhi konsumsi BBM. Ya tentunya dari sisi internal kita, dengan adanya teknologi, kita juga coba melihat sampai dengan dalam bagaimana safety driver ini bisa dilaksanakan di lapangan nih. Dari mulai dia cara mengemudinya, dari mulai mereka memeriksa tekanan ban dan lain sebagainya sebelum berangkat, terus bagaimana mereka mengecek beberapa list ya di kendaraan sebelum mereka berjalan gitu. Termasuk juga dari sisi kita di quality-nya di QHSE sampai dengan mengecek kondisi driver itu sendiri. Udah sampai ke driver apa? Iya, sampai driver itu sendiri gitu. Ya jadi cukup bisa memfasilitasin, mengurangin resiko-resiko nanti di perjalanan seperti apa. Gitu. Itu salah satu contoh penggunaan teknologi untuk target efisiensi Pak ya di Betul. Kalau BBM ya saya rasa ya siapa sih sekarang driver yang nggak main di BBM ya, pasti adalah yang main BBM. Cuman kan kita juga harus melihat bahwa itu adalah suatu kalau saya ngelihatnya adalah selama dari sisi pemakaiannya ini optimal dan ada rasio yang masih masuk akal di internal kita, saya rasa itu fair enough lah. Mereka misalnya masih ada selisih-selisih, toh kita juga masih bisa melihat dari sisi pemakaian ininya kan, pemakaian atau reimbursement atas yang mereka kasih ke kita gitu. Yang penting kita melihatnya adalah how to optimize semuanya, optimize dari sisi kendaraannya, optimize dari sisi drivernya, terus tidak ada fatigue-nya, terus tidak ada isu dari sisi maintenance-nya itu sendiri gitu, bisa sesuai dengan target kita gitu. Saya rasa kalau 4 hal ini udah bisa optimal, ya teknologi juga bisa memfasilitasi ini semua, artinya target kita secara manajemen udah tercapai.
Apakah CKL sudah mulai mempertimbangkan penggunaan EV Pak untuk ya menghindari fraud tadi Pak? Dari sisi kita udah coba exercise ya. Kemarin saya coba tanya, bukan di CKL tapi di beberapa partners kita. Kita ngelihat bahwa ada pemakaian EV di mereka. Cuman sekarang kan EV masih belum ada truk yang besar. Masih bicaranya adalah blind van lah ya, blind van ataupun semi CDE lah, yang bisa muat 2 sampai dengan 3 ton. Nah, kebetulan di bisnis kita jarang itu yang penggunaan kota-kota dan jarang yang blind van dan jarang untuk kota-kota gitu kan, dan semuanya big size bisnis. Kita lihat EV cukup baik, cuman ternyata baru range-nya saat ini karena kita banyaknya long trip, Jakarta Surabaya, Jakarta Medan, Jakarta Pekanbaru. Ini facility yang mendukung untuk recharging ini belum bisa maksimal. Terus lapangan belum possible Pak untuk belum possible karena kita ngejar SLA-nya juga. Nggak mungkin 200 km, 400 km berjalan nunggu charging dulu, itu nggak mungkin kita lakukan gitu. Jadi untuk saat ini kita ngelihatnya masih possibility-nya tinggi, cuman kita masih lihat perkembangan di luar seperti apa untuk EV on logistics gitu. Oke, tapi melihat tren EV ke depan, apakah nanti sudah sampai ke long haul Pak, yang kalau memang sudah infrastruktur sudah siap ya? Kemungkinannya bisa ada. Cuman kan balik lagi, EV sekarang kan lagi digoreng lagi nih, ternyata EV tuh polusinya lebih banyak. Polusinya lebih banyak kan ternyata di ini. Tapi itu nggak semua juga tepat. Tapi kita lihat bahwa mungkin yang paling tepat nanti hybrid mungkin ya. Yang paling tepat tuh hybrid. Bagaimana mengefisiensikan atas BBM yang ada saat ini, mix juga dengan EV juga yang ada kan, dengan baterai juga, sehingga efisiensi yang kita targetkan di logistik ini bisa lebih baik lah dibandingkan penggunaan BBM konvensional yang saat ini berjalan kan gitu. Oke. Di luar EV Pak, yang mungkin jadi isu sekarang di CKL? Di luar EV yang isu sekarang di CKL, kalau untuk transportasi sebenarnya udah well tuning semua ya di internal kita. Justru yang jadi tantangannya sekarang itu adalah bagaimana CKL membuat ekosistem mid-mile ini menjadi lebih besar. Artinya kita bisa mengkontribut efisiensi kepada all courier di Indonesia dengan volume yang cukup besar yang ada di Indonesia, dan ini tentunya akan menurunkan logistik indeks logistik nasional secara keseluruhan ya, tapi hanya untuk yang kurirnya. Tantangannya adalah bagaimana customer atau kurir yang ada saat ini bisa percaya CKL sebagai poin atau sebagai first choice-nya mereka untuk menangani mid-mile yang ada di Indonesia. Isunya kan sekarang karena kurir Indonesia ini punya capacity, sehingga mungkin capacity yang terpakai oleh mereka itu rata-rata di 60 atau 70%. Dengan adanya CKL dan adanya ekosistem yang kita buat saat ini, saya sih berharapnya bisa mengkontribut, bisa mengefisiensikan dari sisi transportasi mid-mile mereka di angka 10-20% dengan adanya volume yang masuk ke kita. Sehingga kapasiti yang kita punya bisa dioptimalkan, yang tadinya misalnya di kurir itu hanya 70% dengan mereka ngelola sendiri atau even di bawah itu, ya kita bisa di atas 85% gitu. Itu harapannya. Nah, membuat ekosistem, kepercayaan ekosistem itu yang jadi tantangan terbesar sebenarnya selama setahun atau 2 tahun terakhir di CKL gitu. Sebenarnya secara bisnis yang dilakukan oleh CKL ini, secara persaingannya seperti apa Pak? Apakah juga cukup sengit gitu Pak? Cukup menarik. Bilang sengit ya pasti semua mid-mile company yang ada di Indonesia juga tentunya tertantang ya dengan kondisi saat ini kan. Cuman mid-mile company yang nanganin end-to-end sampai dengan layanan darat, laut, udara, mungkin saat ini hanya CKL nih yang punya gitu. Yang lain misalnya fokus hanya untuk udara ya udara saja, darat ya darat saja, terus yang LTL saja gitu. Nah, kita ngelayanin semuanya biar kita ngelihat adalah ekosistem bisnisnya nih yang kita harus perbesar. Ya at the end, stakeholders juga dari sisi government bisa melihat bahwa ini kalau misalnya ada ekosistem kurir di Indonesia khusus untuk mid-mile dan ini dilayani oleh beberapa perusahaan, even more misalnya
state-owned company-nya bisa gabung juga dalam ekosistem ini akan menjadi ekosistem yang lebih sehat tentunya gitu kan. Nah, tantangannya sebenarnya itu sih, Mas. Lebih gimana caranya kita bisa menggabungkan ekosistem yang ada saat ini yang tadinya tidak optimal menjadi lebih optimal. Ya mungkin nggak tadi yang dikelola sendiri menjadi third party tapi lebih efisien bagi mereka gitu. Oke. Apakah bisa dikatakan untuk CKL ini menjadi market leadernya untuk di segmen mid-mile di Kurir ini, Pak? Secara End-to-end. Terlalu confidence mungkin ya. Terlalu confident kalau misalnya CKL menjadi pionirnya. Tapi overmore saat ini memang CKL dibilang market leader mungkin enggak, tapi ya menuju market leader di Indonesia iya. Jadi jadi target kita juga menjadi truly market leader untuk mid-mile di Indonesia. Untuk bisa bersaing strategi gimana Pak? Dan mungkin mencapai market leader? Tentunya kita lebih bagaimana caranya bisa lebih memberikan efisiensi kepada customer kurir saat kita yang kelola saat ini, terus bagaimana kita juga bisa mengenerate volume itu menjadi kekuatan di CKL untuk bisa men-serve seluruh kurir yang ada di Indonesia, terus juga bagaimana kita mengkonektingkan dot bagaimana rute-rute ini bagi semua kurir bisa lebih optimal. Misalkan kurir terkadang punya volume, tapi mereka cuma punya one trip aja gitu, one trip. Sedangkan second tripnya ini dipakai oleh kurir lain misalnya. Nah ini kan belum ada yang coba mengkonektingkan the dot semuanya, gitu. Ini yang jadi PR besar kita sebenarnya, how to connecting all kurir di Indonesia menjadi satu kesatuan dan satu ekosistem mid-mile, Mas, gitu. Oke, terakhir Pak Segi untuk plan dari CKL sendiri untuk jangka pendek dan mungkin 5 tahun ke depan. Untuk CKL sendiri 5 tahun ke depan tentunya kita lebih memperkuat bagaimana yang tadi kita bicarakan, bagaimana CKL bisa bagaimana CKL bisa menjadi top leader mid-mile di Indonesia dengan setup existing capacity tentunya, terus dengan setup juga beberapa strategic partners yang bisa kita gabungkan, baik itu nanti mungkin dari state-owned company ataupun dari lainnya. Terus yang ketiga, bagaimana CKL bisa menjawab tantangan bisnis mid-mile saat ini, terus bagaimana infrastruktur kita saat ini bisa mengkonektingkan semua network kurir yang ada di Indonesia. Itu sih target untuk bisa berjalan di 5 tahun ke depan gitu. Terus dari sisi bisnis tentunya kita lagi kembangkan networking internasional, baik itu dari sisi freight forwarding-nya, baik itu dari sisi kargonya ya, kontaineran, maupun dari sisi retailnya. Nah, kita lagi coba mau buka rencana di beberapa cabang mengenai keagenan untuk internasional. Untuk di beberapa cabang ini menjawab tantangan UMKM ya gitu. Ke all region di worldwide semuanya gitu. Terus yang ketiga tentunya kita ngelihat CKL ngelihat ekosistem menjadi penting di dunia logistik. Jadi kita juga udah spin off beberapa perusahaan yang khusus untuk di trading. Jadi kita coba bicara mengenai ekosistem logistiknya, kita bicara juga ekosistem tradernya, tradingnya, baik itu internasional maupun domestik. Terus kita juga bicara mengenai bagaimana ekosistem ini bekerja untuk keseluruhan. Kontribusinya adalah bagaimana endingnya adalah bagaimana community di Indonesia ini bisa berjalan secara baik, bisa berjalan secara optimal lah ya, nggak dikuasain oleh 1 atau 2 perusahaan besar saja, tapi kita lebih kepada bagaimana connecting antara buyer sama seller ini bisa lebih optimal dengan difasilitasin logistik yang efisien. Gitu. Nah, kita coba berjalan dulu di situ untuk sementara ini. Untuk menuju top leader itu selain akan melakukan expand di luar negeri Pak ya, mungkin investasi aset apa saja Pak untuk di dalam negeri yang akan? Yang pasti investasi, kalau dibilang investasi ya, di CKL itu justru non asset base justru itu yang membuat kita lebih agile gitu. Kalau
Masnya tahu 5PL, 5PL sekarang ini kan kalau 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin kita sampai ngomongnya adalah 4PL, 2PL, 3PL sama 4PL kan. Sekarang udah bicara adalah 5PL. 5PL itu mengintegrasikan sharing resource antara semua perusahaan logistik yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita balik lagi belajar di beberapa tahun ke belakang, orang yang membuat capacity at the end mereka juga nggak kuat, ya kan? Ada beberapa yang kuat, ada beberapa yang nggak kuat, tapi dengan uncertainty ekonomi saat ini, kayaknya 5PL atau mengintegrasikan antara resort pemain logistik Indonesia ini is a big things lah. Lebih kepada kesana targetingnya, how to make leadersnya. Tentunya ini juga dengan difasilitasin dengan teknologi yang handal ya, gitu, mengintegrasikan itu. Jadi lebih kepada CKL akan menjadi 5PL company ke depannya, gitu. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Coach Egas. Sukses. Thank you, sama-sama. Sukses juga untuk Trasgo.